Selamat pagi Pak Oke, Kris. selamat pagi Bu Mita. Silahkan. Maaf Pak mengganggu. Oh ya, enggak apa-apa. Oh, iya. Bapak lagi sibuk? Enggak, Oh enggak. Iya. enggak. Oke. Terima kasih Pak Kris. Maaf mengganggu pagi-pagi ini. Enggak apa-apa. Apakah kita bisa bicara sebentar? Silahkan. Iya. Saya izin copot Oke, ya. oke. Iya. Oke. Gimana Pak Kris kabarnya? Baik, Oh sehat. sehat ya. Iya. Selalu. Saya juga sehat Pak. Oke. Kita bersyukur bahwa kita semua dalam keadaan sehat. Oke. Oke. Gini loh Pak. Kebetulan saya itu ada tugas wawancara untuk mewawancarai 3 kepala sekolah yang ada di seputar sekolah sini gitu, terkait dengan praktek pengambilan keputusan Oh, gitu. iya. Jadi bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Kris? Silakan. Oh iya. Oke. Jadi begini Pak Kris, selama Bapak menjabat sebagai Kepala Sekolah Santo Paulus, SDK Santo Paulus ya Pak ya, adakah suatu masalah yang Bapak mungkin pernah hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah tersebut itu menimbulkan sebuah dilema. Nah, dilema ini kemudian Bapak bingung bagaimana cara menyelesaikan. Jika ada, bolehkah Bapak untuk menceritakan kepada saya bagaimana permasalahannya dan cara penyelesaiannya? Oke, Bu Mita. Jadi ada memang dilema yang waktu itu sempat menjadi polemik ya, Iya. antara kami para guru dan juga orang tua, yaitu mengenai PTM. Oh iya. PTM saat pandemi sudah mulai berkurang ya. Seperti yang Ibu pahami, bahwa waktu itu pembelajaran kan berubah dari online menjadi offline ya. Jadi itu kan anjuran dari Iya, pemerintah. pemerintah. Nah, itu menjadi dilema saya pribadi ya Bu ya. Iya. Apakah mengikuti arahan pemerintah atau kita tetap menggunakan daring. Prokes ya Pak Ya, ya. Ya kenapa? Karena di sisi lain saya sebagai kepala sekolah harus mengikuti arahan dari dinas untuk melakukan PTM waktu itu 100% ya. Iya. Tapi di sisi lain juga orang tua banyak yang yang tidak setuju bahwa untuk PTM ini 100%. Iya. Jadi anaknya yang masuk sekolah belum kondusif ya. Jika anaknya masuk di selain itu guru juga harus bekerja keras agar mampu melaksanakan pengajaran yang nyaman dan menyenangkan. Kalau di pandemi kan paling daring gitu. Iya, benar Pak. Iya. Ya. Oke. Terus lantas keputusan Bapak apa yang Bapak ambil sih saat itu? Oke. Jadi saya bersama kan kami ada wakil bidang kurikulum, kesiswaan dan sebagainya, dan juga kita mengacu ke persetujuan yayasan. Mungkin kami mengadakan pertemuan untuk membahas ini. Nah, sehingga waktu itu saya memutuskan untuk melaksanakan PTS sesuai dengan anjuran pemerintah, dengan catatan memang harus prokes dengan ketat. Saya waktu itu menginstruksikan dalam menyiapkan kinerja guru dengan beberapa workshop untuk menunjang pembelajaran blended learning, yaitu 50% PTM dan 50% daring dalam waktu yang sama lah. Dan memberikan kebebasan pada orang tua untuk mengizinkan anaknya apakah PTM atau daring ya. Oke. Pak, ini keputusan yang menurut saya itu
solutif ya Pak ya. Nah, solutif sekali. Jadi begini Pak, dalam modul yang sudah saya pelajari ini ada 2 jenis dilema memang. Yang pertama itu dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran. Jadi positif dengan positif. Kemudian yang kedua itu ada bujukan moral. Jadi bujukan moral ini yang merupakan lawan kebenaran kemudian dengan kesalahan atau negatif dengan positif. Nah, kalau menurut Bapak yang tadi kasus itu, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus ini, di mana yang merupakan dilema positif etika atau di mana yang merupakan bujukan moral? Baik Bu, jika kasus ini tidak berhubungan dengan ranah hukum, berarti itu adalah bujukan moral. Tetapi jika itu berhubungan dengan ranah hukum, berarti itu adalah dilema etika. Nah, apalagi jika dampaknya memang benar di satu sisi dan benar di sisi lain, jadi itu sudah dipastikan itu adalah dilema etika. Jadi berarti tadi kasusnya dilema etika ya Pak ya, yang Bapak hadapi tadi itu. Dan apakah ada mengikuti instruksi dari pemerintah untuk tetap PTM atau tetap daring? Jadi ada 2 hal yang memang positif dan dua-duanya itu memang bisa dipilih salah satu ya Pak ya. Betul. Dan itu nggak menimbulkan negatif gitu. Berarti selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus dilema kepentingan yang dua-duanya ini benar atau mengandung nilai-nilai kebajikan? Baik, menurut saya lebih memilih nilai-nilai kebajikan yang harus dijunjung tinggi, ya. Karena dengan menjunjung tinggi nilai kebajikan seperti keadilan, kejujuran, kemanusiaan dan lain-lain, maka kebenaran itu sendiri akan mengikutinya. Oke Pak. Kemudian adakah langkah-langkah atau mungkin strategi seperti yang Bapak biasa lakukan dalam menyelesaikan masalah dilema tadi ini Pak? Untuk masalah ini saya melakukan 3 tahapan. Yang pertama adalah berdiskusi dengan wakil kepala sekolah dan juga dengan yayasan. Kemudian yang kedua, melakukan persiapan kepada dewan guru berupa workshop dan sarpras sekolah agar pembelajaran aman, nyaman dan menyenangkan. Satu lagi adalah saya merefleksikan bagaimana kalau saya pada posisi orang tua. Hal seperti apa yang saya inginkan atau apa yang ingin saya lakukan agar diperoleh keputusan yang terbaik. Oke. Ada nggak Pak hal-hal yang Bapak anggap efektif mungkin dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Baik, saya rasa semua akan efektif jika kita komunikasikan. Jadi komunikasi antar kepala sekolah dan wakilnya yayasan, dan menjadi bersinergi menjadi tim yang solid antar guru, teknik, karyawan, yayasan, orang tua dan juga pastinya anak didik. Oke Pak. Kemudian adakah yang menurut Bapak merupakan tantangan ini ya Pak? Tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Tantangan itu cuma satu, yaitu bahwa kita harus yakin pada diri kita, pada keputusan diri kita. Jika semua itu disiapkan dengan baik dan saling berkomunikasi, maka pasti semuanya akan aman. Jadi kasus dilema ini membutuhkan energi yang besar dari kita kepada seluruh komponen sekolah, khususnya dalam meyakinkan kepada orang tua bahwa keputusan ini aman, sehingga saya memberikan kebebasan orang tua
untuk memilih atau memperbolehkan anaknya PTM atau tidak. Oh iya iya, oke Pak. Dari kasus ini apakah Bapak langsung menyelesaikan masalah di tempat, atau adakah Bapak memiliki sebuah jadwal mungkin untuk menyelesaikan, atau mungkin juga memiliki prosedur-prosedur tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema ini Pak? Oke. Saya perlu diskusi lebih dahulu dengan semua elemen sekolah yang tadi untuk memastikan bahwa semua aman. Kemudian baru saya akan meyakinkan ke orang tua. Nah, 2 langkah ini saya ambil untuk mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak. Iya, Ya. oke Pak, luar biasa. Adakah seseorang atau faktor-faktor tertentu yang mungkin selama ini dapat mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan untuk kasus-kasus dilema etika ini Pak? Biasanya saya akan berkomunikasi atau berdiskusi dengan pemangku kepentingan, yaitu ketua yayasan, dalam mengambil suatu keputusan penting, terutama berhubungan dengan sekolah gitu ya. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak ya. Oke. Dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi nih, pembelajaran apa yang dapat Bapak bisa petik mungkin dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan sebuah masalah yang menimbulkan ya semacam dilema etika ini Pak? Oke. Intinya bahwa kita harus membangun jaringan komunikasi yang baik dengan semua pihak. Jadi ada orang tua, ada yayasan, guru, siswa juga kita libatkan. Kita membangun rasa yakin dan percaya kepada orang-orang yang bekerja dengan kita. Nah, dengan demikian kerjasama dalam mewujudkan yang terbaik dan menyenangkan baik siswa juga orang tua. Iya. Oke, terima kasih Pak Kris. Terima kasih banyak untuk waktu kesediaan Bapak dalam menjadi narasumber saya gitu Pak hari ini. Ya, oke, sama-sama Bu Mita. Ya. Saya juga senang bisa membantu. Oh iya. Ya. Oke, baik Pak. Kalau begitu saya mohon izin dan pamit itu Pak terlebih dahulu. Semoga ya semua urusan Bapak hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Pak, Ya, sama-sama Bu Mita. Ya. Oke, saya mohon pamit ya Pak. Oke Bu. Permisi. Ya. Selamat pagi Pak. Mari Bu, silakan. Baik. Yuk. Permisi Pak Sim. Oke. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Boleh saya duduk Pak? Boleh, silakan. Ada perlu apa nih? Oke, terima kasih Pak Sim. Maaf mengganggu waktunya ini. Sedang tidak sibuk ya Pak ya? Tidak sih. Oke. Gini Pak, kebetulan saya ada tugas wawancara untuk beberapa sekolah terkait dengan praktik pengambilan keputusan. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan ke Bapak? Boleh, Oh, boleh. boleh. Silakan. Oke. Terima kasih Pak, terima kasih. Jadi begini Pak Sim, selama Bapak menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP Katolik Santo Paulus nih Pak, adakah suatu masalah yang Bapak mungkin hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah tersebut itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, bolehkah Bapak itu menceritakan kepada saya beserta bagaimana cara menyelesaikannya? Begitu Pak. Oke, baik Ibu. Jadi mungkin hampir semua orang pernah mengalami kondisi dilema ya, kondisi sulit untuk membuat keputusan. Dan pada orang-orang yang mendapatkan tugas untuk membuat keputusan, ini memang rata-rata agak sulit membuat keputusan, apalagi menyangkut tentang
ya hubungan baik, masa depan dan seterusnya itu, gitu ya. Kalau konteks pendidikan kita persekolahan gitu ya, jadi tugas kita pelayanan kepada anak-anak, murid, orang tua secara langsung. Maka yang utama kita sebagai pelayan tentu dimulai dari kita, bagaimana kesiapan kita dalam melayani anak-anak dan orang tua. Dalam persiapan ini tentu banyak hal, ya, lahir batin ya, secara fisik untuk guru, lalu persiapan-persiapan pendukung. Itu saja, Bu. Oh iya. Kemudian keputusan apa yang Bapak ambil saat itu dalam mengalami dilema permasalahan tadi, Pak? Iya. Keputusan memang tetap harus dibuat sekalipun kondisinya sulit. Iya. Ya. Bisa berjalan segera atau tidak, keputusan tetaplah menjadi keputusan yang harus dilakukan sepanjang itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan tujuan itu. Yang tidak boleh itu membuat keputusan untuk kepentingan diri sendiri atau membuat keputusan karena suka tidak suka, senang tidak senang. Siapapun orangnya, hal-hal seperti itu mesti dihindari. Tetapi kalau tujuan tugas bersama yang harus dicapai, saya kira harus dibuat keputusan. Saya ambil contoh ini. Iya. Jadi terkait dengan persiapan dalam pelayanan tadi sebagai guru, untuk mempersiapkan perangkat-perangkat pembelajaran ini kan sudah menjadi bagian yang Tupoksi, tidak terpisahkan dari kita, dari tugas kita sebagai guru. Terlepas gurunya sudah guru tua, guru yang sudah mau pensiun, atau guru yang masih baru, saya kira itu tugas melekat yang harus dilakukan terus menerus. Ya tujuannya namanya juga persiapan. Ya membuat semakin bagus, semakin siap, semakin mantap lah. Itu sebetulnya tujuannya. Ketika kita sudah membuat persiapan yang maksimal, harapannya pembelajaran di kelas pun akan lebih maksimal. Termasuk juga dalam perangkat pembelajaran ini kan entah tertulis atau tidak, persiapannya ya merancang supaya lebih hidup, supaya lebih cair, supaya lebih interaktif, supaya lebih produktif, supaya lebih fokus. Itu kan perlu dibuat rancangan, entah ya konsep lah, entah oret-oret lah bagi kita. Boleh-boleh saja. Secara formal memang ada di RPP. Ya kalau mengikuti kurikulum 2013. Lalu kalau di kurikulum Merdeka ya modul itu. Itu menurut saya itu harus terus-menerus dibuat, dan itu selalu saya ingatkan, hanya memang di lapangan tidak semua melaksanakan atau belum melaksanakan. Tapi bagi saya itu keputusan harus dibuat. Harus dibuat. Entah nanti jadi dibuat seperti apa kualitasnya, paling tidak ada, supaya dari situ ada menjadi dasar untuk diskusi, untuk melihat bersama-sama, oh ini perlu ditambah, ini perlu ditambah. Sebenarnya tujuannya itu persiapan. Jadi yang Bapak ambil saat itu adalah mengingatkan kepada teman-teman tentang tugasnya gitu ya, terkait dengan perangkat pembelajaran, modul, nilai dan yang lainnya ya Pak ya. Berarti itu keputusan yang menurut saya solutif gitulah Pak ya. Jadi begini Pak, tugas saya memang di modul 3.1 ini terkait dengan pengambilan keputusan. Saya sudah pelajari sedikit, memang ada 2 jenis dilema memang Pak. Jadi ada dilema etika dan ada dilema moral gitu. Nah, dalam bujukan moral ini dengan dilema etika ini, keduanya memang kadang membingungkan gitu. Dimana dilema etika ini merupakan situasi yang terjadi ketika ada seseorang yang mengalami masalah, terjadi 2 pilihan yang benar-benar berat, dua-duanya ini secara duanya benar, jadi benar gitu. Sedangkan kalau bujukan moral ini merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang ini harus memilih keputusan yang satunya benar, satunya salah. Jadi positif dengan negatif. Jadi jelas pasti akan memilih yang positif gitu. Itu moral. Nah, kalau menurut Bapak tadi permasalahan yang tadi ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus tadi, apakah itu masuk ke dalam dilema moral atau bujukan moral atau
dilema etika begitu Pak? Iya. Jadi memang kalau dilema ini kan cenderung kembali ke batin ya, Iya. batin yang menjadi maju mundur ini bagaimana seterusnya. Iya. Yang dari yang saya tahu, yang saya pahami, saya kurang mendetail memang apa sih perbedaan dilema moral dengan dilema etika. etik gitu. Hanya yang saya bisa tangkap, moral tentu berkaitan dengan ya aturan yang ada, ini sesuai aturan. Iya. Kalau etika kan sopan santun, kepantasan. Jadi tidak mengukur ini benar dan salah, tetapi ini pantas tidak pantas. Iya. Jadi kalau dikaitkan pantas tidak pantas juga itu akan melihat konteksnya, melihat waktunya dan melihat tempatnya. Karena kadang-kadang di waktu yang tidak tepat, kadang-kadang menjadi tidak tepat, ya. Di tempat yang tidak tepat menjadi tidak tepat meskipun itu benar. Jadi memang ini pertimbangan batin sebetulnya, kalau menurut saya dari yang saya pahami. Ya kalau nanti salah silakan dikoreksi. Jadi kalau saya memaknainya bukan ke arah benar dan salah, lebih pantas tidak pantas, tepat tidak tepat, sesuai tidak sesuai. Jadi bagi saya terkait dengan persiapan mengajar tadi, lebih kepada moral. Moral artinya bahwa ini menjadi tupoksi bagian dari tugas pokok kita, mau tidak mau harus dilakukan. Ini benar, harus ada persiapan, gitu ya, harus ada persiapan. Gitu. Tetapi dalam prosesnya ada yang menyadari, oh ya itu tugas saya, memang saya belum buat. Ada yang seperti itu. Di sisi lain, ngapain sih repot-repot, saya ini udah guru tua, udah mau pensiun gitu. Ada juga, gitu ya kan? Pak ya. Iya. Itu juga menjadi persoalan. Jadi sebetulnya kembali yang tadi, mau tua mau muda, yang namanya persiapan dimanapun kapanpun kan mesti sebagai tugasnya. Iya, apalagi kalau sudah guru-guru yang sudah lama tentu sudah tidak mudah, tidak sulit lagi untuk merancang itu kan yang lebih produktif, yang lebih baik dan seterusnya. Lagi-lagi ini persiapan supaya lebih mantap di kelas. Oke Pak. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus yang tadi itu, yang mungkin keduanya itu benar, tapi secara etika bagaimana, atau dilema moral. Jadi Bapak bagaimana cara mengambil keputusan? Apakah Bapak merenungkan dulu atau melihat sikon, situasi, kemudian kesadaran penuh, atau bagaimana gitu Pak? Iya, jadi memang bagi siapa saja saya kira yang diberi tugas tambahan untuk membuat keputusan itu pasti menimbang-nimbang dulu, ya menimbang-nimbang dulu, lalu dikomunikasikan dulu, itu pastilah, pasti. Hanya begitu diputuskan, lalu disosialisasikan, tidak dijalankan, ini menjadi pertanyaan, ya. Pertanyaan atau bisa saya terjemahkan macam-macam, gitu ya. Ya mungkin tidak mau membuat atau tidak ada waktunya, tidak siap dan segala macam itu. Kalau alasannya mungkin banyak, gitu ya. Tetapi saya hanya kembali ke awal tadi bahwa ini tugas pokok kita, mengajar dan membuat persiapan itu satu kesatuan. Sepanjang itu saya yakini bahwa itu tugas pokok, saya akan tetap tagih. Apapun ada saya akan tagih. Gitu. Terlepas nanti gurunya dengan ikhlas langsung membuat atau dengan berat hati, saya tagih saja. Karena itu tugas pokok. Iya, oke Pak. Kemudian adakah langkah-langkah atau mungkin semacam strategi yang Bapak lakukan dalam menyelesaikan masalah tadi Pak yang berkaitan dengan dilema? Iya, kalau secara umum strategi itu mencoba ketika kita ada kondisi sulit untuk membuat keputusan, ya secara pribadi mungkin ya direnungkan dulu, ini kira-kira sebetulnya mana yang terbaik, mana yang lebih baik. Lalu yang kedua, mencoba sharing atau bertanya atau curhatlah gitu ya dengan rekan kerja yang kita anggap lebih senior atau punya ya pengetahuan, pemahaman, pengalaman gitu, kurang lebih begitu. Ya
curhat dulu ya, mungkin ada masukan yang baik bagaimana menyikapi atau apa keputusan yang sejatinya harus diambil. Jadi tidak dipikirkan sendiri. ya. Gitu. Ya stres ya Pak kalau pikirkan Ya, sendiri. dia sendiri nanti bingung sendiri, tanya sendiri, jawab sendiri. Iya. Ya, akhirnya Balik lagi ya Pak. maju nggak maju. Iya. Kalau ada dukungan dari teman, entah berubah pendapat, ini yang benar, ini yang baik, lakukan ini ya, mungkin kita menjadi lebih percaya diri. Iya, oke Pak. Kemudian adakah yang menurut Bapak merupakan tantangan tersendiri dalam pengambilan keputusan ini Pak? Untuk kasus-kasus dilema. Ya kalau tantangannya kalau membuat keputusan kan sebetulnya pertama apakah yang diputuskan ini bisa dicapai kan gitu sebetulnya kan. Karena itu kan program kerja ya. Iya. Keputusan apapun di dalam persekolahan kita ini kan hal yang harus dicapai. Yang menjadi pertanyaan pertama ketika kita putuskan tinggi apakah bisa kita capai tinggi atau memang terlalu tinggi atau bagaimana, itu memang perlu dipikirkan. Harapan kita memang terbang setinggi-tingginya. Tapi kita juga harus lihat kondisi kita. Kita punya sayap yang lebar apa tidak? Kalau kita sayapnya lebar, kita memang targetnya harus tinggi dan jauh. Kalau sayap kita kecil, ya jangan kita terlalu tinggi-tinggi dan terbawa angin, terhempas oleh angin. Ya kan begitu. Artinya apa? Tetap harus sesuai kondisi lapangan supaya tidak stres. Nanti di target yang tinggi dapatnya hanya bisa 5% kan jadi stres. Jadi saling menyalahkan, saling macam-macam tidak baik. Jadi yang menurut saya yang lebih pas adalah berangkat dari kondisi rasional, kondisi yang ada, kondisi yang ada itu. Iya, oke Pak. Kemudian dalam menyelesaikan masalah ini, apakah Bapak langsung menyelesaikan atau Bapak memiliki jadwal khusus gitu, proses lah berkaitan dengan strategi dalam menyelesaikan permasalahan dilema tadi Pak? Iya, jadi ya, kalau kita ambil satu contoh tadi tentang tugas pokok menyangkut perencanaan pembelajaran tadi yang belum semuanya melakukan, ya direncanakan, bahkan ada yang sudah dilakukan, kita coba komunikasi dengan 1-2 kenapa belum dibuat, apa kesulitannya, itu apa kesulitannya, lalu tujuan pembuatannya ini kan mempersiapkan diri kita, lalu yang berikut juga adalah supaya orang lain bisa ikut urun pikiran. Oh setelah dilihat, oh mestinya dibuat begini akan lebih baik, dibuat begini akan lebih interaktif, dibuat begini. Gitu. Jadi sebetulnya satu menjadi syarat administratif, lalu yang kedua sebetulnya ada kesempatan terbuka untuk siapa saja yang melihat memberi masukan, memberi masukan. Jadi menjadi bahan diskusi lah untuk yang terbaik, untuk yang lebih baik. Sebetulnya kalau saya melihatnya lebih ke arah itu. Nah, tetapi ketika tidak dibuat apa-apa, saya mau bicara dari mana kan gitu? Iya. Ya, bicara dari mana? Seibaratnya pun ada pemikiran di saya nggak tahu orang tidak membuat apa-apa. Saya mulai dari mana? Iya. Jadi Bapak ketika mengingatkan untuk teman-teman yang mungkin lupa atau tidak melaksanakan tupoksinya itu secara personal atau dalam sebuah forum yang semuanya itu paham, tahu, sehingga mungkin ada pihak lain yang mendorong, menyemangati atau bagaimana Pak? Iya, jadi kembali di awal tadi ketika kita informasikan di briefing, di rapat, bahkan secara tertulis pun kita beritahukan, dikumpulkan pada hari Rabu setiap minggu. Nah, sebelum diajarkan itu sudah pernah kita sampaikan secara lisan di rapat, bahkan tertulis kita sebarkan. Artinya kenapa harus hari Rabu? Dasar pemikiran saya dulu ya mungkin belum selesai Sabtu Minggu, sehingga Senin Selasanya sudah masuk, oh masih bisa diselesaikan, sehingga dikumpulkanlah hari Rabu. Tidak saya minta hari Sabtu, karena mungkin fokus dari Senin sampai Jumat itu di mengajar, sehingga belum sempat membuat di Senin, Selasa, Rabu, Kamis untuk dikumpulkan Jumat atau Sabtu. Saya sengaja buat dari Rabu. Oh nanti Sabtu atau Minggunya atau Seninnya setelah mengajar bisa ada waktu dikumpulkan hari Rabu, fokus. Itu satu pemikiran. Gitu. Nah dengan Bapak Ibu guru yang lain sebetulnya dengan pihak kurikulum, teman-teman yang di kurikulum, juga saya minta untuk mengingatkan terus-menerus supaya dibuat. Kalau ada kesulitannya sebetulnya
ya dibuat saja seperti apa adanya. Hmm. Nah, supaya nanti ada, ya kita minta masukan, dikoreksi teman kan bisa lebih baik. Itu saja. Iya. Berarti terkait dengan kurikulum tadi, untuk memberikan masukan atau semacamnya, berarti pertanyaan selanjutnya nih Pak, apakah ada hubungannya dengan seseorang atau faktor tertentu lah gitu yang selama ini bisa mendukung Bapak dalam pengambilan keputusan gitu Pak? Kalau kesimpulan saya, ya siapa yang betul-betul mau menjalankan tanpa ya diperintah ya Disuruh ya sebenarnya kurang pas lah ya, karena kita ini sudah satu tim lalu sudah cukup lama. Kalau saya sih berpikirnya atau di pikiran saya, andaikan kita semua dimanapun atau di sekolah atau di masyarakat, andaikan kita bekerja sesuai seperti jantung itu ya, jadi nggak perlu disuruh-suruh. Toh kita udah sama-sama tua ini, udah sama-sama tahu ini, berinisiatif. Nah, inisiatif lah. Jadi saya sebetulnya agak-agak sungkan saya ngomong diperintah disuruh. Kok kurang pas ya dengan kita setua ini. Itu kurang pas kata-kata bagi saya ya. Udah nggak pas lah perintah-perintah kayak bos saja merintah. Lalu kok seperti bawahan saja, enggak, orang kita ini selera kok. Ya sama. Nah, jadi ketika membuat lalu memberi masukan, saya anggap itu ya mendukung gitu. Yang belum membuat, yang belum menanggapi ya belum ada penilaian apa-apa. Belum ada pergerakan ya Pak ya. Kesimpulannya ini belum membuat itu saja. Iya, oke. Berarti dari yang semua Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa sih sebenarnya yang Bapak bisa petik itu sebagai pembantu saya juga terkait dengan pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan gitu? Gimana ya? Jadi memang saya mengulangi, saya pernah mendengar hakim di pengadilan mengatakan, ketika persidangan sudah berjalan sekali, dua kali, sampai berpuluh-puluh kali, 1 minggu sebelum membuat keputusan hakim itu nggak bisa tidur. Rata-rata hakim seperti itu mengatakan demikian. Ya karena itu menyangkut nasib orang, gitu ya. Jadi mungkin semua orang yang punya posisi membuat keputusan akan mengalami itu, sulit membuat keputusan. Tetapi akan tambah sulit kalau tidak ada keputusan. Nah, disitulah dilemanya. Benar, karena itu akan menjadi bingung dan bingung, maju mundur lalu tidak jelas. Apapun pahit atau manis itu buat keputusan. Yang jelas jangan jangan sembrono ya. Artinya tetap harus dipikirkan. Ya, harus hati-hati lah gitu, hati-hati lah gitu. Kalaupun ada risiko misalnya ya seminimal mungkin. Seminimal mungkin kalau itu menjadi paling mungkin dipilih dalam membuat keputusan. Jadi terkait dengan kita di persekolahan, saya kadang-kadang ya saya tetap pada pendirian ini harus dibuat. Ya, entah nanti teman kerja ini jadi lain tanggapannya atau dalam dimusuhi saya, bagi saya jadi soal itu. Sepanjang saya tidak keluar dari, tidak aneh-aneh, bagi saya kadang-kadang nggak begitu peduli. Ya, nggak begitu dipeduli. Gitu. Asal saya tidak aneh-aneh. Kecuali kalau aneh-aneh ya harus terima risiko. Jadi kata kuncinya harus hati-hati dalam mengambil keputusan ya Pak. Dan harus dibuat keputusan. Keputusan. Apapun hasilnya nanti akan lebih sakit kalau tidak ada keputusan. Oh gitu ya. Akan lebih sakit, jadi bingung sendiri lalu tidak jelas. Meskipun diri kita juga bingung dalam membuat keputusan itu. Betul, ya Pak. Betul. Tidak mudah. Jadi saya terngiang-ngiang dengan bahasa si hakim. Saya pernah dengar itu ya beberapa tahun yang lalu. 1 minggu sebelum membuat keputusan, kemudian hakim nggak bisa tidur. Ya, mungkin siapapun, kita pun di keluarga, sebagai orang tua, sebagai ibu, sebagai suami, ada hal-hal yang harus diputuskan juga tidak mudah. Yang kita harapkan kalau harus berisiko ya seminimal mungkin. Gitu. Jangan membuat orang yang tidak berdosa jadi jatuh sakit. Kan gitu. Iya. Oke, terima kasih banyak nih Pak Sim untuk waktu dan kesempatannya serta kesediaan Bapak menjadi narasumber saya dalam wawancara ini. Gitu Pak. Saya mohon izin untuk pamit. Terima kasih untuk hari ini Pak. Oke, terima kasih Bu.